Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal selanjutnya. Al-ma'u, adapun bani atau air. Qalilun, satu, ada air yang sedikit. Wa kasirun, dan air yang banyak. Al-qalilu, adapun air yang disebut air banyak. Madunal kullataini, air yang berukuran 2 kumah. Al-qalilu, adapun air yang sedikit. Madunal kullataini, air yang kurang dari 2 bulan. Wal kasiru, dan adapun air yang banyak. Kullatani, 2 bulan. Fa'aksal, atau lebih banyak. Al-qalilu, adapun air yang sedikit. Yatanajjasu, bisa menjadi najis. Biwuku'in najasati, dengan kedatangan najis fihi, ke dalam itu air. Wa illam yataghayyar, walaupun air itu gak berubah. Wal ma'ul kasiru, dan adapun air yang banyak. Layatan najasu, tidak bisa menjadi najis. Illa, terkecuali. Ida taghayyar, bila mana berubah. Hukmuhu, rasanya itu air. Aulaunuhu, atau rupanya itu air, atau warnanya itu air. Aurihu, atau baunya itu air. Kemarin melanjutkan pembahasan syarat sah dari wudu dan syarat sah dari bersuci. Kita awal pembahasan dengan dengan batu kalau ketika ada air. Dan sekarang gimana kalau ada air? Nah, ini kita bisa membedakan mana jenis-jenis air yang bisa menjadi syarat sah wudu. Faslun, pasal ini menjelaskan air terbagi 2. Al-qalilu, al-ma'u, al-qalilu makasirun. Pertama, air itu ada air yang ukurannya sedikit dan ada ukurannya yang banyak. Gimana menurut hukum fikih yang disebut sedikit itu? Air yang madunal kullataini, air yang kurang dari ukuran 2 kula. Wal kasiru, dan adapun air yang banyak. Kullatani, lebih dari 2 kula. 2 kula atau lebih. Karena perbedaannya gini, kalau misalkan al-qalilu yatanajasu biwuqi najasa. Kalau misalkan air yang sedikit itu gampang menjadi najis. Walaupun air itu enggak berubah sepenuhnya gitu. Beda lagi ceritanya kalau misalkan air yang banyak itu sekalipun mau dipakai apa aja, dipakai bersih-bersih apa aja, bisa dipakai bersuci, pakai wudu, walaupun ada najisnya. Syarat airnya enggak berubah. 1, rasa, rupa, sama warna. Rasa, rupanya, sama aromanya, khususnya penciumannya, baunya.
Ini berubah nggak kalau misalkan bau sabun atau bau apa? Nyengat nggak baunya? Dari mulai rasa, terus kelihatan rupanya, terus sama baunya. Syarat itu 3. Kalau hanya berubah salah satu, itu belum mencukupi syarat. Kayak air misalkan, contoh, kalau misalkan di air kali ya, kalau habis hujan kan gede tuh, airnya banjir. Itu hanya baru berubah rasa tanah. Itu nggak menjadi najis. Yang menjadi najis itu ketika ketibaan najis, maaf ya, kayak kotoran kambing, sampai kelihatan banget tuh ada kotoran kambingnya, warnanya sama baunya nyengat, itu berarti udah jadi najis gitu. Secara ini ya, secara global. Secara umum dibagi 2 ya. Ini air yang sedikit, air yang banyak. Posisinya ulat tani, ukuran 2 kula. Ukuran 12 itu ukuran berapa? Ukuran 2 kula itu kalau misalkan secara ini dulu ya, Madhab Imam Syafi'i itu 500 kaki. 500 liter Mesir. Oh, 500 liter. 500 liter Mesir dulu. Tapi 1 liter Mesir itu hampir setengah liter sekarang, agak lebih sedikit. Kalau di volume liter sekarang itu hampir 205-an. 205 liter. Kalau bikin bak itu ukurannya menurut fatwa Habib Usman Jakarta di Indonesia yang dulu. Nah, itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini ya, ini bentuk bak. Panjang kali lebar kali tinggi cukup dengan 60 cm. Cukup 60 cm. Kalau satu siku dari bangsa Arab itu sebetulnya hampir 50 cm. Kita Indonesia kurang dari 40 ya, 40-an lah, 40 lebih. Tapi kalau siku orang Arab, diro siku orang Arab itu hampir 50. Makanya untuk menjaga kesepakatan sama ulama itu hampir 60 cm. Jadi kalau bak ukurannya 100 cm, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu lebih dari cukup. Kalau mau mandi nyebur di situ juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ukurannya agak memanjang gimana atau lebih ke dalam, berarti dibikin ditarik. Yang penting volumenya kalau 40 kali 60 kali 60 kali 60 berapa? 6 kali 6 36. 36 kali 6. Itu yang penting jumlah volumenya berubah. Perlu dibikin memanjang ke dalam gitu. Berarti jadinya berapa gitu. Yang penting ukurannya sesuai dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadinya jangan kurang dari 60 cm. Kalau misalkan baknya memanjang, yang penting kalau diukur hasilnya segitu, ya itu kita lebih dari cukup. Saya gimana kalau misalkan air kali yang panjang, tapi pendek gitu. Air makan kalau kali pendek,
tapi memanjang, itu berarti dikali panjang. Dikali panjang, berarti bisa dipakai wudhu langsung. Dipakai wudhu langsung ini ceritanya lagi pakai air yang nggak mustamal gitu. Mustamal nggak? Nggak. Kalau air baknya segini, itu mau dipakai wudhu di situ, mau dipakai adus, maaf ya, habis mandi wajib, junub ataupun yang haid, itu langsung nyebur ke sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, syaratnya langsung dipilihin semuanya gitu, dikonekin, itu udah cukup, nggak harus pakai ini, nggak harus pakai disiram. Kalau disiram kita perlu memeriksa, tapi kalau diceburin ke sini cukup sekali. Nah, itu secara global ya. Cuma kalau secara jenis air ada 4. Jenis air ada 4. Pertama ada tohirun, mutohirun, air mutlak ya. Yang kedua, tohir, goir, mutohir. Yang ketiga, ma'ul, mustahmal. Yang keempat, ma'un najis, air najis. Pertama, tohirun mutohirun ini jelas ya, air murni, air suci yang bisa dipakai wudhu. Ibun, air laut, air sumber, air sumur, air salju. Terus apa lagi? Air yang biasa ya, yang dikali, wahangan atau air kali. Itu jelas. Jadi nggak usah diragukan lagi, itu udah mutlak air suci. Ada yang kedua, tohirun goir mutahhir. Ini airnya suci, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Air kelapa, air teh, disebutnya udah berubah warnanya. Airnya jenisnya air, tapi udah mungkin khusus lagi ada namanya. Air teh, air minum, air kelapa itu suci. Ada yang masuk ke majelis dari air kelapa itu berkesaring, tapi posisinya nggak bisa dipakai bersuci. Termasuk karena udah ada rasanya. Air kemasan juga ya? Hah? Air kemasan. Kalau air kemasan, air kemasan galon, itu masih murni air. Tapi kalau air kelapa udah ada rasanya, ini jenisnya beda, disebut tohirun mutahhirun. Ada air mutagoyir. Nah, mutagoyir ada mukhalid. Air yang berubah namanya, yang kedua udah mukhalid. Contoh air mukhalid itu gini, air kopi, sama air. Ada yang misahin kan? Teh sama airnya. Tehnya tuh bisa itu, nggak bisa kan? Air teh itu udah mukhalid. Tohirun, goir mutahhir, airnya suci bisa diminum. Tapi goir mutahhir nggak bisa dipakai menghilangkan hadas maksudnya. Kata goir mutahhir ini hanya untuk tidak bisa menghilangkan hadas. Air kopi, air teh, airnya suci, tapi nggak bisa dipakai wudhu karena udah mukhalid, campuran antara air ditambah teh. Awalnya masih air, ditambah teh jadi mukhalid itu nggak bisa. Kecampurnya udah nggak jelas, gimana nyari air teh, gimana nyarinya? Mungkin gitu. Air kopi itu nggak bisa. Terus air mutagoyir, air yang udah berubah namanya, jenisnya gitu. Itu tohirun goir mutahhir.
Beda kali kalau air mustakmal. Ini air udah dipakai setelah pembasuhan menghilangkan hadas. Mau hadas kecil, mau hadas besar. Nah, contoh satu wudhu, tadi habis bekas mencuci muka. Yang pertama itu disebut air mustakmal. Terus mencuci tangan ke sini. Nah itu yang pertama harus sampai lantis dulu. Kalau habis pertama udah benar-benar enggak jatuh lagi, baru mengambil air lagi. Karena ini air mustakmal yang pertama. Kalau air yang sunat yang kedua atau yang ketiga itu bukan mustakmal, masih bisa dipakai lagi. Terus yang ketiga, namun najis, air mustakmal yang menghilangkan hadas. Kalau najis menghilangkan tetap suci tapi tidak mensucikan air mustakmal bekas pemakaian hadas mau najis air yang bekas penghilangan kotoran. Itu jenisnya ada 4. Tadi yang membedakan 20 itu harus jangan kurang dari 60 cm. Itu udah layak celup, udah bisa dipakai mandi, bisa pakai jemur, bisa langsung dipegang langsung. Beda kalau misalkan air yang dari ember. Kalau yang dari ember, itu hanya cucian pertama, stop. Wudhu aja. Itu yang pertama sah, tapi yang kedua yang gagal. Karena begitu tangan diangkat udah jadi mustakmal. Ada cara yang kedua, iktiraf. Iktiraf itu tangan dibikin kayu. Selesai ya. Nggak ada airnya cuma hanya satu ember. Kalau embernya dibolongin, embernya rusak, airnya habis. Kalau dikucurin, nggak ada yang bisa mengucurinnya. Berarti terpaksa kita pakai kayu. Tangan niat iktiraf. Karena kalau takut nempel ke tangan. Tapi niat tangan gitu bikin kayu. Berarti bolak-balik boleh. Begitu pakai lagi, niat lagi pakai kayu. Tangannya dibikin kayu. Terus kalau misalkan pas cuci tangan, berarti itu kita nggak niat itu loh. Niatnya tangan aja gitu. Kalau udah habis, niat iktiraf lagi. Gitu. Tapi kalau di sini banyak ya. Berarti lebih aman pakai gayung ya? Hah? Lebih aman pakai gayung. Iya, maksudnya kalau misalkan airnya sedikit, kita pakai gayung cuci Sedikit. Ini kan kalau di keran-keran, maaf ya, kalau di kamar-kamar darurat gitu ya, kamar mandi WC, airnya udah nggak ngalir, begitu keran diiniin habis. Jadi kita gimana caranya? Jangan dicelup, kalau dicelup beres. Jadi caranya pakai gayung, gitu. Yang jadi mustakmal itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, mustakmal itu lewat soalnya. Terus kalau air hujan maksudnya bisa pakai gitu. Itu jelas, kalau air hujan udah jelas. Tampung aja pakai bak. Pakai bak pakai apa gitu. air hujan, air embun sekalipun bisa. Di sini jarang ya ngambil air embun. Tapi kalau kayak di negara-negara luar di Afrika gitu yang jarang hujan, tapi embunnya bener-bener kayak hujan gitu. Dipakai jaring, bawahnya pakai pipa. Jadi air embun di bawah angin tuh nabrak ke jaring, nempel, terus pada turun ke pipa. Yang kalau dikumpulin ya jadi bak. Air embun bisa, gitu. Karena sejatinya wudhu tuh sebenarnya nggak harus makan banyak air gitu. Dikit, cuman posisinya menggunakannya nih kayak gimana gitu, teknisnya kayak gimana. Faslun mujibatul ghusli wallahu alam. Cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.